A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian kali ini saya ingin membahas tentang ahlul hadis dan hambaliyah. Ada satu kelompok atau mazhab di dalam Islam disebut kaum salaf. Apa yang disebut dengan kaum salaf? Yaitu sekelompok muslim yang tidak menakwil dan menyerahkan pengertian sejatinya kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat khabariyah. Ada satu tokoh yang terkenal yaitu Ahmad bin Hambal 161 hingga 241 Hijriah. Beliau dalam mencatat dan menukil hadis memiliki pemahaman kewajiban untuk percaya kepada seluruh yang disebutkan di dalam hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha keras menyusun prinsip akidah Islam bersandar pada hadis. Oleh karena itu, kelompok ini disebut dengan kelompok ahlul hadis. Atau Ahmad bin Hambal disebut juga sebagai imam ahlul hadis atau pemuka ahlul hadis atau ahli hadis. Nah, dengan demikian kata Hanbaliyah adalah sinonim dengan istilah ahlul hadis. Jadi begitu kita mendengar kata Hanbaliyah, maka pada benak kita memiliki pengertian yang sama dengan ahlul hadis. Nah, bagaimana pemahaman Hanbaliyah dan ahlul hadis? Setidaknya kita akan mengetahui sedikit dari 3 tokoh. Yang pertama adalah Malik bin Anas. Lahir 93, meninggal tahun 179 Hijriah. Malik bin Anas adalah pemimpin mazhab Malikiyah. Nah, pada saat ditanya tentang istiswa dan arsy Allah Subhanahu wa taala, ia menjawab, pengertian istiswa itu cukup jelas. Bentuknya tidak diketahui. Beriman kepadanya adalah wajib dan bertanya tentang hal itu adalah ibadah. Nah, pengertian ini yakni apa? Yakni seorang tidak berhak menanyakan pengertian istiwa Tuhan di atas arsy dan tidak pula berhak mengetahui hakikatnya. Nah, meski demikian ia wajib mempercayai pengertian lahiriah ayat tersebut. Karenanya mereka yang melakukan kajian dan pembahasan kalam tentang perkara tersebut dianggap telah meninggalkan jalan yang benar dan masuk ke jalan yang salah, dan mereka menggunakan kata bid'ah. Karena inilah, maka menurut pendapat ahlul hadis, ilmu kalam adalah buruk dan tercela. Jadi di hadapan para ahlul hadis, ilmu kalam adalah buruk dan tercela. Tokoh yang selanjutnya yaitu Muhammad bin Idris Syafi'i. Beliau lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Muhammad bin Idris Syafi'i adalah pemimpin mazhab Syafi'iyah. Nah, berkaitan dengan ilmu kalam, beliau mengatakan jika manusia melakukan dosa selain syirik atau menyekutukan Tuhan, yang demikian itu jauh lebih baik daripada menyibukkan diri dalam ilmu
kalam. Saya mendengar beberapa pembahasan dari mutakalim di mana saya tidak mengira ada seorang muslim yang berbicara seperti itu. Nah, kata-kata ini dikutip dari kitab Al-Milal wa Nihal, jilid 1, halaman 93. Yang ketiga adalah Ahmad bin Hambal. Setelah menjelaskan bahwa beriman kepada qadar atau takdir dan ketetapan dan berbagai riwayat yang berkaitan dengan masalah ini adalah wajib dan tidak mengajukan pertanyaan apapun tentang perkara tersebut. Ahmad bin Hambal berpesan bahwa tidak boleh memperdebatkan perkara tersebut dengan siapapun dan tidak boleh mempelajari ilmu jadal atau dialektika. Nah, jadi baik Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal tidak terlalu suka dan tidak setuju dengan ilmu kalam. Dan ketiganya memandang bahwa tidak berhak menanyakan pengertian di dalam Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan sifat khabariyah seperti istiwa Tuhan di atas arsy dan tidak pula berhak mengetahui hakikatnya. Dan menekankan wajib mempercayai pengertian pada lahiriahnya saja. Nah, inilah penisbatan bisa dikatakan ahlul hadis pada tiga tokoh tersebut dari pandangan mereka tentang ilmu kalam dan berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat khabariyah. Kemudian tentang Ahmad bin Hambal sendiri, lahir sekali lagi 161, meninggal 241 Hijriah. Beliau memiliki dua tulisan tentang akidah. Yang pertama adalah Ahlu Sunnah. Kemudian dinukil putranya Abdullah yang lahir 213, meninggal 290 Hijriah. Dan kitab yang lain adalah Usul Sunnah yang dinukil oleh muridnya Abdus bin Malik Attar. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah banyak kalimat yang disampaikan para ahlul hadis tentang pendapat bahwa ilmu kalam, sekali lagi, ilmu kalam dan mutakalim adalah tercela. Nah, celaan ini muncul disebabkan adanya berbagai pendapat dan pembicaraan yang sebenarnya di antara mutakalim itu saling bertentangan, dan mengakibatkan masyarakat awam mengalami berbagai keraguan tentang akidah agama. Jadi, kenapa tiga tokoh tadi mengatakan demikian? Karena mengobservasi perbincangan kalam antara satu mutakalim dengan mutakalim yang lain saling bertentangan dan mengakibatkan masyarakat mengalami keraguan tentang akidah agama. Sebagaimana berbagai perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah pemikiran dan filsafat, yang menyebabkan orang melakukan paralogisme atau mughaladoh dan mengingkari hakikatnya. Namun sedikit perenungan, kalau dengan alasan demi menyelamatkan masyarakat, ini pendapat yang lain
Kalau demi alasan menyelamatkan masyarakat dari bahaya keraguan dan penyimpangan akidah dan agama, kemudian kita menutup rapat pintu makrifat, dialog, dan perdebatan, ada yang menganggap itu bukanlah sikap yang bijaksana dan cerdas dan tidak selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyeru manusia untuk memperhatikan misalnya persoalan tadabbur, ya, memperhatikan tadabbur dan memikirkan tafakur ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai ciptaan di alam semesta. Nah, ini pendapat yang kontra ya. Kenapa demikian? Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa orang-orang yang menutup mata dan telinga dari kebenaran tidak memanfaatkan akalnya untuk mengetahui hakikatnya. Mereka adalah seburuk-buruk binatang melata di muka bumi. Nah, di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 22, Inna syarrad dawab ba'indallahi summul bukmul ladhina la ya'qilun. Sekali lagi, Inna syarrad dawabba indallahi summul bukmul ladhina la ya'qilun. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah adalah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Nah, ini adalah dasar pendapat yang berseberangan dengan tiga tokoh tersebut. Juga mencela mereka yang tidak memikirkan dan memperhatikan Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin afalahumma. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Di dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 24. Nah, jika ayat-ayat ini tidak berhubungan dengan ayat-ayat tadi ya, maksudnya berhubungan dengan masalah sifat Allah, maka di sini ada pertanyaan, apa tujuan dari diturunkan ayat tersebut? Kemudian apa manfaat dari percaya pada sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami dan dipengerti? Sementara Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, di mana subjek pengertian tujuan ayat tersebut dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, di dalamnya juga di Al-Qur'an seperti yang sering saya utarakan, terdapat ayat-ayat yang mutasyabbih, pengertian yang tidak jelas, samar-samar. Nah, tetapi bukan dengan adanya ayat yang mutasyabih menjadi penghalang untuk bisa dipahami. Nah, dengan melakukan perenungan pada Al-Qur'an dan mengembalikan ayat mutasyabih kepada ayat yang muhkam, yang memiliki pengertian yang jelas, maka diperoleh kunci untuk memahami ayat-ayat mutasyabih. Ya, jadi maksudnya adalah ayat-ayat yang bersifat khabariyah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, itu yang dikatakan ahlul hadis tadi, kita harus percaya, beriman padanya, lebih condong mengandalkan ayat yang zahir, maka pandangan yang terakhir ini membantah. Kenapa? Karena itu masuk kategori ayat-ayat yang mutasyabih, yang itu bukan berarti tidak bisa dipahami, tetapi bisa dipahami pada atau mengembalikan pada ayat-ayat pokok atau induk surat atau ayat yang lain. Kemudian sanggahan selanjutnya, bagaimana mungkin
jidal atau berdebat atau berdiskusi dalam agama secara mutlak tercela. Ya, kan tadi ahlul hadis bilang bahwa ilmu kalam adalah tercela. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana mungkin di dalam kalam kan pasti ada perdebatan, ada jidal. Bisa dikatakan secara mutlak tercela, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah, nabinya yang mulia, di samping menyuruh manusia menggunakan metode hikmah dan nasihat yang baik, juga menggunakan debat. Di dalam Al-Quran ada kata-kata debat, jidal, dengan cara yang terbaik. Di mana letaknya? Di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Ini jelas di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. Wajadilhum. Jelas nih kata-kata wajadilhum. Debatlah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara terbaik. Bukan berarti debat tidak baik. Ada debat yang baik, ada yang tidak baik. Tentunya debat yang baik itu kombinasi dengan hikmah. Dengan hikmah maksudnya argumentasi yang kokoh berbasis pada Al-Quran dan hadis. Dan debat yang baik tentunya juga berbasis pada, kalau dalam pelajaran logika, filsafat Islam, berbasis pada premis-premis yang kokoh, yang tidak bisa dibantah. Misalnya premis-premis yang badihiyat, yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan, menunjukkan pada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Nah, kadang-kala ada ayat-ayat yang bersifat badihiyat. Nah, banyak penjelasannya, tetapi ini saya membatasi, tidak sampai pada pembahasan tersebut. Juga ada sanggahan yang lain tentang ahlul hadis tadi. Bagaimana mungkin seorang tanpa memanfaatkan metode tafakur, penalaran, argumentatif, dan jidal yang terbaik, lalu ia mampu membela dan mempertahankan akidah agama dalam menghadapi berbagai syubhat, ya, keraguan yang disebarkan oleh lawan. Nah, akhirnya metode al-hadis ini, ya, diubah oleh tokoh yang bernama Asy'ari. Dan sejak saat itu metodenya, yaitu metode kalam, diterima di kalangan ahlu sunnah. Di mana itu kita dapat? Dalam hal ini Syaristani mengatakan, dan Asy'ariyah pun cenderung kepada kelompok ini. Kelompok salaf dan ahlul bid'ah. Ini dikatakan ahlul bid'ah, ini harus hati-hati ya. Dan mendukung pendapat mereka dengan menggunakan metode kalam. Maka akhirnya menjadi suatu mazhab bagi ahlus sunnah wal jamaah, dan sebagian besar kaum sifatiyah berpindah kepada Asy'ariyah. Nah, metode sebelumnya tidak terhapus total, ya, metode ahli hadis. Dan senantiasa ada saja orang-orang yang mengikutinya. Dan inilah yang menyebabkan munculnya pertentangan antara Hanabilah dan ahlul hadis. Jadi sebagian masih dipakai, sebagian lagi dihilangkan. Sekali lagi, inilah yang menyebabkan munculnya pertentangan antara Hanabilah dan ahlul hadis dari satu sisi dan Asy'ariyah dari sisi lain. Jadi kalimat saya belum selesai tadi ya. Nah, kemudian
Fahru Razi 606 Hijriah menjadi pengikut Asy'ariyah, Asy'ari, menyifati at-tauhid wa isbat wa sifat ar-Rabb. Karya Muhammad bin Ishaq bin Kuzaimah, ulama pada abad 4 Hijriah, merupakan buku muktabar Hanabilah atau kaum Hambali. Ya, dianggapnya sebagai buku yang syirik dan penyebutan penulisnya sebagai orang yang pembicaraannya kacau, kurang cerdas, dan cacat mental. Nah, ini pendapatnya Fakhruddin Razi. Disinilah ya, nanti ada titik penjelas atau titik informasi, ada pertentangan antara Hanabilah dan Ahlul Hadis di satu sisi, dan Asy'ariyah di sisi yang lain. Jadi sekali lagi awalnya adalah Malik bin Anas, Muhammad bin Idrus Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ketiganya tidak terlalu respect pada ilmu kalam dan mengembalikan sifat-sifat Allah atau sifat khabariyah, sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dikembalikan kepada makna zahirnya, kita imani saja, dan tidak menganggap ilmu kalam sebagai ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena di dalam internal ilmu kalam tadi terjadi banyak pertentangan dan masyarakat bukannya semakin tambah iman, tapi akidahnya semakin turun gara-gara ilmu ini. Nah, tetapi kemudian mengalami perubahan ya. Ahlul Hadis mengalami perubahan di tangan Asy'ari. Dan sepenuhnya Ahlu Sunnah menerima, semenjak itu menerima ilmu kalam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.